Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 4? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar mengenai berbagai bentuk pecahan. Anak-anak sambil bisa dilihat buku paketnya, halaman 11. Materi ini nanti dirangkum di buku catatan kalian masing-masing ya. Nanti Ustazah cek ketika pembelajaran tatap muka. Kompetensi dasar dan indikator pada materi ini yaitu nanti anak-anak bisa menjelaskan berbagai bentuk pecahan. Yang kedua, anak-anak bisa mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan, baik pecahan biasa, campuran, desimal maupun persen. Kemarin kita sudah mengenal konsep bilangan pecahan ya melalui benda konkret. Di situ sudah ada berbagai contohnya. Ada buah apel yang dibelah menjadi 2, maka satu bagiannya 1/2 yang ini ya. Kita mengulang kembali saja. Ada telur yang dibelah menjadi 2, satu bagiannya 1/2. Ada tomat yang dibagi menjadi 6 bagian, maka satu bagiannya menjadi 1/6. Penulisan dan pembacaan pecahan. Yang pertama itu namanya pecahan biasa, 1/2 atau dibaca setengah. Yang nomor 2 ini namanya pecahan campuran, dibaca 4/2/3. Yang nomor 3 namanya pecahan desimal, dibaca 0,75. Yang keempat adalah persen, pecahan persen dibaca 20%. Hati-hati pada ini bukan 0,75 ya, tetapi 0,75. Yang pertama kita akan belajar mengenai pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari 2, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh 2/3, 1/3, 7/8. Sedangkan pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh 8/5, 7/4, 12/10. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contoh, tuliskan pecahan campuran jadi dari 7/3. 7/3 itu artinya 7 dibagi 3. Kita bisa mendapatkannya melalui cara susun. Ya, 7 dibagi 3, hasilnya 2, 2 kali 3, 6. Maka kita tuliskan 2, hasilnya ini pembagiannya 2, sisanya adalah 1/3. Begitu caranya. Kemudian pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Ini bacanya 0,3, bacanya 0,55, dibaca 0,375. Ini konsep pecahan desimal, 1/10. Di belakang koma ada 1 angka. Contoh 0,1, 0,2, 0,9 dan seterusnya. Yang perseratusan di belakang koma ada 2 angka. 2 angka di belakang koma. 0,10, bukan 0,10 ya, 0,10. 0,11 dan seterusnya. Kemudian pecahan persen. Pecahan persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Pecahan persen ditulis dengan lambang ini, biasa kita lihat ya. Contoh 8% artinya 8/100. 25% artinya 25/100. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mengubah bentuk pecahan. Anak-anak bisa dibuka buku paketnya halaman 13. Yang pertama kita akan belajar mengenai mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi per10, per100 atau per1000 dan seterusnya. Contoh 3/5 bisa diubah penyebutnya menjadi per10. Oke, kalau bisa maka kita ubah menjadi penyebut 10. 5 biar jadi 10 dikalikan 2. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. Maka 3 kali 2 menjadi 6/10. Maka di belakang koma
ada satu angka ya, karena per 10 hasilnya 0,6. Yang nomor 2, 1 per 4. 4 bisa dijadikan 10 apa enggak? Karena enggak bisa, maka jadikan 100 dikalikan 25. Karena penyebut kalikan 25, maka pembilang juga kalikan 25. Hasilnya 25 per 100. Per 100 di belakang koma ada 2 angka, berarti 0,25. Mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi dengan penyebut 10 ya, karena per 10 hasilnya 0,6. Yang nomor 2, 1 per 4. 4 bisa dijadikan 10 apa enggak? Karena enggak bisa, maka jadikan 100 dikalikan 25. Karena penyebut kalikan 25, maka pembilang juga kalikan 25. Hasilnya 25 per 100. Per 100 di belakang koma ada 2 angka, berarti 0,25. Mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi dengan penyebut 10. 2 angka diubah menjadi 100, 3 angka 1000. Dan seterusnya. 4 angka berarti 10.000. Contoh, 0,75 berarti 75 per 100 karena 2 angka di belakang koma. Disederhanakan masing-masing dibagi 25, hasilnya 3 per 4. Sekarang 0,625. Di belakang koma ada 3 angka, maka 625 per 1000. Disederhanakan menjadi 5 per 8. Mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen. Cara mengubahnya dengan mengubah penyebut menjadi pecahan 100. Contoh, 1 per 2. Hati-hati ya, diubahnya menjadi per 100. Biar 100 maka dikalikan dengan 50. Karena bawah kali 50, atas juga kali 50, jadinya 50 per 100 hasilnya 50%. Contoh yang kedua, 3 per 4. Biar per 100 maka 4-nya kalikan 25. Karena bawah kali 25, atas juga kali 25, maka hasilnya 75 per 100, maka 75%. Sekarang sebaliknya, mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Caranya mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100, kemudian disederhanakan. 25% itu 25 per 100. Setelah itu disederhanakan dibagi 25, hasilnya 1 per 4. 40%, 40 per 100, masing-masing disederhanakan dibagi 20 jadi 2 per 5. Nomor 3 juga 72%, diubah menjadi 72 per 100, jadinya 18 per 25. Oke, terima kasih pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas bisa WA pribadi ke Ustadzah. Tugas latihannya bisa dicoba di halaman 12 dan halaman 14. Dicoba saja, nanti Ustadzah kasih tugas melalui Google Form. Terima kasih. Jangan lupa dirangkum materi ini di buku catatan kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.